safeguard. Metode safeguard itu adalah suatu cara bagaimana menghubungkan antara investasi yang dilakukan untuk membangun itu dengan kemanfaatannya, sebetulnya itu. Langkah-langkah non-teknis apa yang harus dilakukan supaya itu terjadi. Nah, safeguard itu nanti akan menjadi panduan kita untuk memastikan bahwa apa yang kita bangun itu secara teknis, secara sosial, secara ekonomis itu memang betul-betul sejalan, kurang lebih begitu. Nah, itu akan ada masanya. Memang yang mengaktifkan safeguard sistem itu adalah lembaga-lembaga donor biasanya melakukan itu. Tapi itu baik bagi kita untuk juga mengarahkan, membangun masyarakat kita, mendidik, katakanlah begitu, supaya hal-hal ini terjadi dengan baik, termasuk antara lain dalam segi governance-nya, dalam segi pengaturannya, antar lintas departemen dan seterusnya itu, kementerian itu saya kira perlu diperbaiki juga. Memang topik-topik hari ini adalah topik yang kalau kita di dalam konteks lain gitu ya, adalah target bergerak gitu loh. Yang kita bicarakan hari ini bisa jadi dengan pemahaman yang kita dapat besok itu mungkin berubah gitu loh. Jadi ini menariknya, ini menariknya sesi ini. Semua dalam posisi yang punya pemahaman, sebagian pemahaman yang belum cukup untuk kita buat kesimpulan, sehingga kita masih perlu terus aktif berdiskusi, saling sharing ya, untuk mendapatkan sebuah solusi komprehensif. Nggak cuma di sini nantinya, tapi juga nanti di topik-topik lain. Teman-teman, saya sebelum ini ditutup, saya sebetulnya mau share satu acara IALI yang bekerja sama dengan GBCI dan Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia, masih terkait masalah COVID ini. Ini teman-teman, judulnya acaranya ini, penghormatan pada pohon di perkotaan saat dan pasca pandemi COVID-19. Nanti hari Jumat jam 3:30. Silahkan Anda yang tertarik dan berminat bisa datang mendaftar ke tempat ini. Saya kira Pak Ian sudah share ya ini tentang rencana ini. Ini kita bicara tentang refleksi atas keberadaan ruang terbuka hijau, peran vegetasi di dalamnya, dan perlakuan terbaik yang perlu kita lakukan agar pohon dapat memberikan layanan alami terbaik bagi kehidupan kota. Itu judulnya. Kemudian teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara itu. Pak Rahman, silakan. Ya, baik. Saya tidak melihat ada pertanyaan lain di chat room. Sebelum kita tutup, apakah Pak Dian ada beberapa hal yang mau disampaikan dulu sebelum saya simpulkan acara kita hari ini? Baik, terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Pak Bintang atas paparannya. Seperti biasa, selalu membuka ide-ide baru, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi, menambah semakin banyak. Terutama ini saya lihat banyak teman-teman yang lebih muda dari saya ya. Mudah-mudahan menjadi, semacam salah satu titik yang membuka semakin banyak ide dalam kita mendesain ruang luar, gitu. Tadi saya ada sedikit pertanyaan begini, Pak. Sebenarnya kita kan bisa berperan lebih banyak, Pak, dalam perencanaan ya, dalam penataan sebuah tapak atau sebuah kawasan begitu. Kita bisa berperan di tahap awal proses pembangunan melalui pengkomposisian massa bangunan. Jadi bagaimana kita mengkomposisikan massa bangunan dengan elemen ruang luar, misalnya dengan pepohonan begitu ya, itu kan menghasilkan sinergi indoor dan outdoor yang lebih baik begitu, seperti tadi yang disampaikan Pak Bintang. Tapi selama ini memang kita selalu menjadi, atau kadang-kadang atau seringkali dijatah begitu, ini bangunannya sudah ditempatkan begini, tolong diisi nanam pohonnya di mana gitu. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Nah, ada nggak Pak, bagaimana tips dan trik dari Pak Bintang ya, supaya kita sebagai arsitek lanskap
bisa lebih didengar, Pak, di tahap awal perencanaan ini, Pak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi statement penutup supaya kita semua nih teman-teman semakin bersemangat gitu ya, bahwa kita sebenarnya bisa lebih banyak berperan dalam sebuah proses perencanaan. Terima kasih Pak Bintang. Ya, terima kasih Pak Dian. Saya kira ketua kita ini sedang merumuskan pertanyaan yang sangat esensial ya bagi kita profesi ini, khususnya terkait kerjasama atau kolaborasi kita dengan para arsitek. Sebetulnya itu. Memang ini persoalan klasik yang terjadi di seluruh dunia. Bagaimana koordinasi atau kolaborasi itu memang bisa efektif. Pertama, menurut saya yang terpenting adalah kita harus menguasai benar ilmu kita. Itu yang nomor satu. Kadang-kadang ilmu kita ini juga nanggung gitu loh. Kalau kita punya konsep, dibantah sekali udah terjungkal gitu. Ini perlu kita perdalam lagi nih, kepakaran kita, kompetensi kita, keahlian kita tentang bidang ini. Dan kalau kita bicara tentang keahlian bidang ini, ya kita mesti cukup rendah hati bahwa keahlian terutama kita ini adalah tentang soft material. Soft material ini harus kita kuasai karena kita masternya di situ. Kita harus mastering di bidang ini, di bidang soft material itu. Semua aspek itu harus sedemikian rupa sehingga misalnya begini, kita mau mengisi suatu lahan yang sudah disiapkan oleh mereka. Coba isi gitu. Nah, dari situ saja kita sudah bisa menunjukkan kepakaran kita ketika kita melakukan bahwa tanaman tanaman tabebuya dan tanaman yang favoritnya arsitek itu tabebuya dan ketapang kencana. Ketapang kencana itu menang populer doang, tidak lebih baik karena fungsi-fungsi manfaat-manfaat ekologisnya lebih baik kalau dimiliki misalnya oleh saman misalnya gitu. Timbangannya ini dan seterusnya. Tapi saman tumbuhnya lambat. Nah, kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang memang menunjukkan bahwa pilihan kita itu pilihan yang terbaik untuk itu. Nah, ini kalau kita lemah di situ ya kita nggak bisa mempertahankan konsep kita, pilihan kita ya kita nanggung itu ilmunya nanggung. Kalau ilmunya nanggung gitu ya kita diragukan kompetensi kita tentang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang mungkin karena saya terpengaruh banyak di sustainability ya. Memang saya melihat sebetulnya fungsi sustainability dan hitungan-hitungan sustainability itu yang memastikan bahwa kita bisa memberikan layanan yang mencakup juga kepentingan arsitektur. Kalau kita bicara tentang sustainability. Misalnya, kita bicara tentang penggunaan saluran dengan longsok pond gitu misalnya. Dengan penyerapan, tapi dengan metode itu sedemikian rupa, hitungannya begini, maka banjir akan bisa teratasi, dan seterusnya. Kalau itu kita lakukan, dan kita paham tentang itu, saya kira kita akan semakin baik di mata teman arsitek, kita akan bisa semakin menjadi mitranya, gitu, kurang lebih begitu. Nah, inilah yang saya kira kesempatan kita dengan adanya COVID ini, kita juga mempelajari apa yang akan menjadi wilayah-wilayah kompetensi kita yang sungguh-sungguh bisa membantu dan bersama-sama dengan para arsitek itu membuat karya-karya yang secara ekologis oke, secara ekonomis juga begitu, secara sosial juga baik. Artinya menjadi suatu bangunan yang berkelanjutan, kurang lebih gitu, karena sosial, ekonomi, dan lingkungannya terjawab gitu dalam hal itu. Ini.
Tapi unsur pertamanya tetap tadi menurut saya, yang nomor satu. Yang nomor satu itu penting sekali. Kita harus master di bidang softscape ini. Hardscape, iya juga, tetapi jauh di bawah ini. Karena itu wilayah yang sudah mulai bersinggungan ya dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan urban arsitektur. Misalnya kita tahu urban designer, itu di hardscape itu kurang lebih itu. Nah, kita mesti advance juga di situ, atau sekurang-kurangnya mengikuti perkembangan dan teknologi tentang itu. Karena itu Pak Dian, saya percaya kalau kita di IALI ini sering mengadakan workshop seperti ini, nanti seperti Pak Dian itu saya kira akan sangat sangat memperkuat kita untuk menjadi semakin tinggi kompetensi kita gitu. Dengan demikian memang pada waktu itu kita nanti akan lebih bisa menyumbang suatu kolaborasi yang lebih positif, lebih bermakna gitu, lebih dihargai oleh teman-teman profesi lain, tidak hanya arsitek tapi profesi lain. Kurang lebih itu. Nah, Pak, tadi saya mau menjawab juga tadi tentang Pak Rahman ya, Pak Rahman. Memang kita juga perlu orang, Pak Rahman. Orang landscape yang ngurusi bagaimana governance itu, bagaimana pengaturan, regulasi pengaturan itu menyangkut ini, kita juga perlu orang itu, Pak. Kalau tidak, kita nanti akan diatur oleh orang-orang itu. Kita tidak ikut mengatur, tapi bidang kita itu akan diatur oleh orang-orang itu. Karena itu kita memang harus berbagi-bagi ini. Tujuannya asosiasi ini kan bisa berbagi tugas dan peran ya. Siapa ngerjain apa, kementerian ini siapa yang pegang, kementerian itu siapa yang pegang, bidang ini siapa yang pegang, asosiasi ini siapa yang pegang, itu saya kira kita bisa menjalin hub yang baik, menjadi hubungan yang baik dengan membangun jaringan yang baik dengan pihak-pihak lain. Kira-kira gitu Pak Dian. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, ini kita sudah mendekati pukul 5, jadi saya ingin sedikit sedikit meng-highlight beberapa hal penting tadi yang disampaikan oleh Pak Bintang dalam topik ngopi hari ini. Pertama tadi di slide-slide awal, Pak Bintang sempat menekankan tentang fakta bahwa di ruang luar itu justru jauh lebih sehat daripada di ruang dalam. Masalah kadar polusi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di ruang luar itu ada angin berhembus, perpindahan udara yang baik dan sebagainya. Itu perlu kita catat dan harus kita promosikan menurut saya pada banyak pihak supaya kita tidak menjadi manusia-manusia yang punya sick building syndrome tadi. Yang kedua, ini adalah masa-masa ini adalah masa-masa yang luar biasa karena membuka kesempatan belajar yang seluas-luasnya untuk banyak bidang ilmu. Tapi karena kita berada di bidang ilmu arsitektur lanskap, marilah kita tidak kalah dengan bidang-bidang ilmu lainnya dalam memanfaatkan kesempatan ini. Yang ketiga, sebetulnya tadi dalam rangka menjawab pertanyaan dari Pak Dian, saya menganggap hal yang disampaikan oleh Pak Bintang tadi, untuk menguasai ilmu kita itu adalah self-criticism ya. Jadi jangan sampai kita ngaku-ngaku arsitek lanskap pada saat ditanya tanaman kita nggak bisa jawab apa-apa. Ya, benar-benar itu. Bisa menjawabnya. Tapi juga sempat disinggung bahwa kita juga harus menguasai loh bidang-bidang, salah satunya hardscape yang banyak kita lupakan karena di situ adalah jadi kalau hardscape itu adalah tempat kita bisa berkolaborasi, tempat kita jadi kalau softscape mungkin kita adalah otoritatif profession gitu ya, walaupun juga ada agronomi, ada horticulturist, ada arboris dan lain sebagainya. Tapi untuk di hardscape ini adalah tempat kita bisa berkolaborasi dan itu juga
perlu kita tingkatkan pemahaman kita. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya simpulkan dari sesi ngopi kita hari ini. Jangan lupa di hari Sabtu nanti tanggal 9 ada sesi ngopi berikutnya. Pembicaranya adalah Kartika Wulandari. Topiknya adalah proses desain lanskap pada proyek High Rise. Kartika Wulandari ini adalah arsitek lanskap di salah satu konsultan asing yang berbasis di Jakarta, sehingga pasti banyak juga hal-hal yang bisa kita pelajari. Demikian, jika... Dikenalin sekalian, Man, orangnya ada. Mana? Itu. Ada tadi. Gue nggak lihat nih. Ada. Pak. Siwar. Oh iya, ada orangnya. Itu dia. Halo Ari. Panggilannya Ari. Jadi, siap-siap ya, hari Sabtu kita mau dengar banyak tentang project-project sekarang. Kalau yang hari ini kita bahas adalah sesuatu yang luas, besar gitu ya. Nanti kita akan membahas hal yang sangat spesifik, yaitu project. Demikian, mungkin karena sudah jam 5 acaranya kita akhiri di sini. Jika ada salah-salah kata, mohon maafkan. Mengucapkan terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Rahman. Kesimpulannya oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Bintang. Oke, makasih. Terima kasih Pak Bintang. Terima kasih, Pak Bintang. Semuanya. Terima kasih. Selamat siap-siap berbuka. Ini ada polling nih kalau diisi supaya buat evaluasi panitia. Berapa tadi yang paling banyak berapa tadi? Ini masih 40. Terima kasih Pak Bintang. Bu Lola, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Pak Bintang. Yes, sama-sama. Pak Bintang. Ini. Ya. Yes, sehat-sehat ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Hari Jumat Terima ya. kasih, terima kasih. Buburnya, Bu. Tidak ada 2 3 sayang. Oh iya, maafkan aku. Oh. Makasih Pak Bintang, Mbak Rahman. Terima kasih. Makasih Bu Irina. Rahman masih ada ya? Masih. Bayar THR itu pekerjaan paling sulit para pengusaha itu. Oke ya, saya mau pamit ya. Semuanya, terima kasih. Saya pamit Terima kasih Pak juga. Bintang. Ya, terima kasih. Buka puasa. Yes. Ya, udah buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Yuk.